Shalom anak-anak, sudah siap belajar firman Tuhan? Pastinya sudah ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Kita Menyembah Allah yang Mulia. Terdapat dalam kitab 2 Tawarikh, pasal 3, pasal 5, pasal 7 ayat 1 sampai 3. Di dalam pasal-pasal ini diceritakan seorang raja yang bernama Salomo. Ini dia gambar Raja Salomo. Kalian bisa lihat, perhatikan Raja Salomo. Siapa yang tahu nama ayahnya Raja Salomo? Ya, namanya adalah Daud. Sedangkan ibunya bernama Batsheba. Ketika Salomo menjadi raja, menggantikan ayahnya, ia meminta hikmat kepada Allah untuk bisa memerintah rakyat dengan baik. Dan Allah sangat senang dengan permintaan Salomo. Karena itu, Allah memilih Salomo untuk membangun bait Allah yang indah di Yerusalem. Ini dia gambar bait Allah yang dibangun Salomo. Pembangunannya cukup lama, yaitu 7 tahun. Pembangunan bait Allah tidak boleh sembarangan. Karena itu dibutuhkan banyak tukang yang handal dalam membangun. Ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang yang membuat kandil, ada tukang yang mengukir bunga, ada juga yang membuat tirai dengan sulaman yang indah. Sedangkan ukuran bait Allah, lebarnya itu 20 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm. Panjangnya 60 hasta, tingginya 30 hasta. Jadi sama seperti bangunan 3 lantai. Pastinya anak-anak semua sudah pernah lihat ya, bangunan yang 3 lantai. Bahkan mungkin ada yang sudah lihat lebih tinggi daripada bangunan 3 lantai. 4 lantai, apa 5 sampai 10. Nah, kalau bait Allah ini bangunannya sama seperti bangunan 3 lantai. Dan bait Allah ini terbuat dari batu putih. Sedangkan pilar-pilar atau tiangnya terbuat dari perunggu. Dindingnya dilapisi kayu halus dan disalut dengan emas. Jadi memang sangat bagus bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dan itu merupakan perintah daripada Tuhan sendiri. Anak-anak, ketika bait Allah sudah selesai dibangun, umat Tuhan mereka sangat bersuka cita dan bergembira karena mereka tidak lagi beribadah di kemah suci, tetapi mereka sudah beribadah di bait Allah yang indah dan megah. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah beberapa alat musik yang mereka gunakan atau yang mereka pakai untuk memuliakan Tuhan, seperti ceracap, gambus, dan kecapi. Nah, ini yang digunakan umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sekarang ini di gereja-gereja orang tidak lagi menggunakan ceracap, gambus, atau kecapi. Mungkin ada ya, tapi kurang atau jarang. Dan kalau kita lihat bahwa seringkali orang sudah menggunakan yang banyak itu piano atau keyboard atau gitar, drum. Itu yang kadang digunakan di dalam gereja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita?
anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita senang memuji Tuhan? Senang menyembah Tuhan? Ya, Lause percaya pasti semuanya senang memuji Tuhan dan senang menyembah Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang bila kita memuji Dia dan menyembah Dia. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh lalai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kalian bisa melanjutkan mengerjakan aktivitas murid. Kalian juga mengerjakan aktivitas rumah. Bila ada yang kalian tidak mengerti, baik aktivitas rumah maupun aktivitas murid, kalian boleh bertanya sama Lause melalui grup WA kelas Nasaret. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur pasal 29 ayatnya yang kedua. Anak-anak silakan menghafalnya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami rindu senantiasa memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati juga Papa Mama yang selalu setia mendampingi kami. Berkati juga kami ya Tuhan di dalam studi kami, supaya kami dapat belajar dengan baik walaupun kami belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk terus semangat belajar. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.